Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Saya Wamik Ahmadullah. Bro, santai. Ini kali ini akan ngobrol sama kakak saya, ya, ini Bang Jo. Bro, santai. Ngobrol santai lah, kerumunan ya. Iya. Karena memang baru-baru ini mungkin sebagian sahabat-sahabat menerima pesan yang mengatasnamakan saya dan mencantumkan data diri saya seperti KTP dan foto untuk meminta sejumlah uang, mengirimkan konten yang tidak pantas ataupun penagihan hutang. Nah, sebenarnya kejadian ini sudah saya alami beberapa minggu yang lalu, cuman saya belum ngeh karena saya kira itu hanya sekedar ya biasalah orang-orang iseng begitu ya. Tapi 2 hari terakhir banyak sekali teman-teman yang kemudian WA meminta klarifikasi, mencari informasi kevalitannya tentang apakah benar yang mereka terima seperti itu. Makanya saya kaget dan jujur sangat tertekan sih, awalnya kaget sekali karena memang ya bagaimana yang saya alami ini baru kali ini saya mengalami hal yang seperti ini. Kemudian khususnya yang meminta sejumlah uang itu, makanya teman-teman kan kaget. Pinjaman ya, seolah-olah saya pernah meminjam, kemudian beberapa nomor menghubungi kawan-kawan saya ataupun kontak-kontak yang pernah terakses dengan saya atau yang tersimpan di nomor telepon saya untuk memberikan penagihan kepadanya. Nah, karena saya bingung, pusing sekali, alhamdulillah ketemu dengan saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang juga ternyata pernah mengalami hal yang sama. Maka dari itu saya mengambil langkah cepat untuk menonaktifkan nomor saya sementara, dan tadi saya punya rencana ini, saya harus ke tempatnya Bang Jo ya untuk ya bincang-bincang lah, karena beliaunya ini kebetulan concern atau memang berkutat di dunia IT. Nah, barangkali beliau ini bisa kita kulik informasinya ya, agar sahabat-sahabat, teman-teman, sedulur-sedulur sekalian ini tidak menjadi korban penipuan ataupun penyalahgunaan data diri di kemudian hari seperti saya. Ini jadi begini Bang Jo. Piye? Karena memang ya sebagaimana tadi di awal sudah saya ceritakan, data diri saya ini diambil ataupun disalahgunakan oleh orang lain untuk ya tadi seperti mengirim konten porno, kemudian mengirim kata-kata kotor, terus meminta sejumlah uang ataupun mengatasnamakan pinjaman online. Nah, ini kira-kira kalau melihat hal yang semacam itu, kita sebagai orang awam di teknologi lah, di dunia informasi dan teknologi ini harus berbuat seperti apa? Kudune kepriye iki Bang Jo, kudune kepriye? Ya, gini ya, maksudnya kita kan apalagi kasusnya Made ini nomor WA bisa di-cloning. Nah, nomor WA-nya itu digunakan untuk apa dulu tadinya? Apalagi katanya untuk di Shopee jualan dan lain sebagainya. Ya, memang untuk ya verifikasi data lah, mengupload KTP dan juga foto kiri. Nah, untuk sebenarnya itu ya enggak, ini kalau emang nggak tahu emang wajar aja sebenarnya. Untuk menghindari dalam hal seperti itu, jangan satu akun atau jangan satu nomor WA dalam banyak akun atau nomor telepon. Lebih baik amannya nomor telepon atau WA yang untuk verifikasi jangan pernah dicantumkan di deskripsi penjualan, entah itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Jangan seperti itu, karena itu mudah untuk diketahui datanya. Bagi orang-orang yang paham pasti tidak akan menyantumkan, dan meskipun dicantumkan itu bukan nomor inti. Bukan nomor inti yang ya
bukan untuk verifikasi. Ya, ya mungkin seperti itu. Apalagi jadi begitu ya sahabat ya. Karena memang saya termasuk yang berkutat di dunia online ya, sebagai online shopper, penjual online di beberapa marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga mengalami sesama seller ini. Ya kalau memang untuk verifikasi beberapa data itu memang mengupload KTP dan kadang foto diri begitu. Ya. Itu memang iya. Ya. Dan mungkin kebanyakan dari kita ya anggapannya itu wajar-wajar saja, aman ya. Karena memang yo namanya wong ora mudeng kan begitu. Berarti itu sebenarnya masih bisa dikorek dan dibikin celah untuk orang lain yang tidak bertanggung jawab mencuri data kita. Sangat bisa ya. Okay. Jangankan apalagi apalagi Shopee ya, yang istilahnya lagi gencar-gencarnya untuk jualan. Ya untuk amannya, untuk kedepannya amannya mungkin gini. Mungkin tadinya kalau emang madanya waktu awakmu ning ora apa jenenge ora gugup, sebenarnya bisa. Sebenarnya WA itu bisa diakalin. Dengan menghubungi, kan itu kan WA kan yang ini WA kan nomor WA ya, nomor yang terakses dengan WA. Nah, bisa menghubungi dari support teman-teman support WA kan ada itu emailnya kalau nggak salah. Bentar, cari support WA. Ya untuk kedepannya kalau terjadi hal seperti itu, teman-teman menghubungi ke support WA lewat email. Biasanya nanti ada tanggapan dari supportnya, misalkan suruh nomor yang bermasalah sama KTP. Nah untuk beberapa saat pasti nanti dinonaktifkan dan nanti diaktifkan kembali. Untuk istilahnya tekniknya seperti apa saya kurang tahu. Yang jelas harus support WA, meskipun katanya suruh ke galeri. Iya, ada beberapa teman yang menyarankan untuk saya ke galeri. Nggak ngaruh, karena itu sudah aplikasi, bukan dari provider. Oh iya. Beda lagi kalau itu penipuan dari provider bisa, tapi itu lewat aplikasi, jadi bukan, nggak ada hak dari provider ke misalnya ke WhatsApp, udah nggak, beda lagi. Oh, sudah beda. Jadi begitu ya sahabat ya. Cuman memang iya saya gugup ini Bang Jo tadi ketika ini baru tadi sekitar jam berapa, 1:30 jam 1 memang saya punya inisiatif menemui Bang Jo yang barangkali bisa membantu, tapi memang saya gugup, jujur saja saya gugup karena banyaknya laporan. Kemudian saya menemui beberapa teman yang menyarankan untuk menghapus kontak-kontak saya, sudah saya hapus ternyata masih saja seperti itu. Kemudian saya atur reset ulang HP itu ya, HP itu saya reset ulang ternyata masih sama, nggak ngaruh ya. Malah memang ya jujur saja kemudian mau nggak mau tadi sore saya jual HP-nya karena memang saya gugup. Tapi ternyata setelah saya ketemu Bang Jo kok terlalu terburu-buru, sebenarnya nggak perlu HP dijual, masih bisa diselamatkan. Tapi karena namanya orang gugup ya sahabat ya, orang gugup kan nggak tahu semuanya. Ya mungkin yang mengalami hal semacam saya ini banyak Bang Jo. Banyak sekali lah mungkin, karena memang ya orang yang tahu IT itu jumlahnya sangat minim, lebih sedikit daripada yang banyak, apalagi khususnya para orang tua ini, mak-mak yang baru mengenal Android, bapak-bapak yang baru mengenal Android, yang tidak paham seluk-beluknya. Nah kemudian selain bisa diakses, mungkin kan saya sendiri nggak tahu ini Bang Jo ya, data saya dicuri lewat mana, saya kan nggak tahu. Cuman memang di HP saya ini kan ada banyak aplikasi, khususnya tadi marketplace, juga beberapa aplikasi game, aplikasi edit-editan begitu kan, untuk edit aplikasi, edit video, edit foto dan lain sebagainya. Mungkin enggak selain dari tadi aplikasi marketplace, data ini bisa dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab dari celah atau pintu yang lain? Bisa, sebenarnya bisa, banyak faktor. Iya. Cuma gini, kalau yang ada verifikasi foto sama orangnya sama KTP ID itu biasanya marketplace. Kalau enggak wallet pembayaran. Nah
tapi seringnya biasanya dari marketplace. Nah itu harus diingat-ingat lagi, foto yang saya kasihkan KTP yang mana aja akunnya. Nah itu nanti bisa dia cari. Nah itu untuk hati-hati. Untuk kedepannya kalau misalkan login, diusahakan pakai autentikasi 2 faktor, entah itu aplikasi pihak ketiga juga ada, semacam misalnya mau login ada notifikasi OTP plus autentikasi 2 faktor itu bisa. Nah mungkin ini juga Bang Jo, di Telegram itu saya juga karena memang akses saya untuk jualan juga kan salah satunya melalui Telegram ya, baik membeli barang ataupun menjual. Nah saya sebenarnya saya jadi ingat beberapa waktu terakhir di Telegram saya ini banyak grup-grup yang nggak jelas lah memasukkan nomor saya ke situ, dan setelah saya cek di daftar kontaknya ya sama sekali nggak ada namanya teman-teman di situ. Misalnya grup tabungan emas lah, terus kemudian grup reksadana, kemudian kayak trading gitu, belajar trading dari nol dan lain sebagainya. Dan memang udah saya langsung keluarkan karena memang itu kan otomatis menghambat kinerja telepon ya, semakin banyak grup, karena tidak penting ya saya keluar. Nah grup-grup Telegram semacam itu bisa enggak untuk menjadi celah juga? Sangat bisa, karena di Telegram itu untuk menginvite seseorang tidak perlu kita berteman. Karena ada fitur seperti itu, dan di situ ada settingan untuk menonaktifkan itu. Ya, kadang kalau settingan default emang misalkan saya di sini, terus kamu nanti di daerah Sapu Garut yang dekat sini, saya bisa mengakses kontaknya itu. Emang ada fiturnya dari Telegram seperti itu. Nah itu bisa dinonaktifkan. Kalau emang nomornya nggak penting sih nggak masalah, tapi kalau nomornya penting untuk usaha, misalkan untuk pembayaran, banking, itu hati-hati. Jadi begitu. Ya. Jadi ini untuk teman-teman yang bernasib sama dengan saya, artinya yang mengakses semua pekerjaan lah khususnya, dan komunikasi melalui media baik WhatsApp atau Telegram, juga tadi marketplace, harus lebih berhati-hati ya sahabat ya. Kemudian kalau nanti ada sahabat yang mengalami hal yang sama seperti jangan gugup. Ini tadi kata Bang juga usah gugup lah, apalagi sampai jual-jual HP gitu ya. Sebenarnya saya jadi menyesal kenapa HP saya jual ini. Saya jual HP baru 1 bulan, istri membelikan saya HP baru karena HP yang lama itu sudah nggak support lah ya untuk kerja. Saya dibelikan sama istri baru sebulan, ternyata kena musibah kayak gini, dan saya gugup, akhirnya saya jual lagi. Panik. Dengan harga sangat murah Bang Jo. Bulan lalu saya beli itu 1.800.000. Tadi dijual, saya jualnya karena memang saya gugup kan, saya hanya pergi di mana tempat yang cepat saya bisa menjual itu, dan saya kembali lagi ke counter tersebut. Di situ mentok saya dikasih harga 1.200.000, berarti saya rugi 600.000 1 bulan. Lumayan ya sebenarnya. Padahal masih bagus, kalau HP saya kan memang saya gunakan hanya untuk bekerja dan tidak untuk macam-macam lah. Juga secara bentuknya kan masih bagus. Cuman karena saya gugup tadi memang akhirnya, tapi mau bagaimana lagi? Karena salah satu teman memang menyarankan Bang Jo, kontak sudah saya hapus masih utuh, saya pengaturan pabrik masih utuh, akhirnya wis didol bae, HP-mu didol ganti sing anyar. Nah tanpa pikir panjang ini, karena saya sangat pusing sahabat ya, pusing sekali, banyak WA masuk, telepon masuk, kemudian apalagi tadi mengatasnamakan saya meminta sejumlah uang, kemudian mengirim konten-konten yang tidak pantas, kemudian apalagi yang paling banyak dikirim dari teman-teman itu pinjaman, mengatasnamakan saya menagih pinjaman bahwa saya tidak melunasi hutang sebanyak sekian ratus atau sekian juta. Kan saya kaget sekali, loh saya kan nggak pernah pinjam kok sampai seperti itu. Ternyata ya tadi pengalaman saya sharing sama beberapa teman itu, ternyata hal yang demikian itu marak sekali Bang Jo. Banyak teman-teman yang sudah jadi korban. Ya sarannya gini, kalau nomor yang khusus istilahnya buat itu m-banking atau yang penting-penting jangan disebarluaskan, jangan dipublik begitu ya. Nah jangan dipublik istilahnya gitu. Kalau mau dipublik itu yang nomor-nomor yang khusus untuk jualan aja gitu lah.
atau apa. Dan sebenarnya WhatsApp itu aman daripada email sebenarnya loh. Oh, WhatsApp tingkat keamanannya Lebih aman daripada email. Asal nggak klik link aja sebenarnya. Kalau klik link itu namanya dalam dunia IT apa? Klik link seperti itu kemudian data kita itu namanya apa? Itu biasanya phishing Ya? Phishing ya. Jadi istilahnya dia itu apa namanya, membuat link phishing, di-sharekan ke target. Ya. Setelah target itu mengklik itu, ya udah kita nge-redirect data yang ada di HP itu ke sana. Jadi bisa ke copy begitu ya. Sangat, bagi kita yang awam tentang teknologi kan sangat canggih ya. Dari HP orang lain bisa mengakses ke HP kita secara penuh, dan makanya banyak kasus penipuan, kasus kehilangan uang dan lain sebagainya tanpa bisa dicari celahnya. Ternyata seperti itu sahabat sedulur sedoyo ya. Jadi lebih berhati-hati. Jadi intinya tadi ya Bang Cu ya, satu, melalui marketplace itu kalau bisa menggunakan nomor yang tidak khusus untuk jualan aja, khusus untuk jualan, jangan yang untuk apa namanya verifikasi email, banking begitu. Nah, akun dan lain sebagainya. Jadi pisahkan nomor antara nomor yang umum untuk kita berjualan ataupun komunikasi umum dengan nomor-nomor pribadi yang tertaut ataupun terakses dengan misal email, kemudian m-banking, kemudian ataupun aplikasi-aplikasi khusus lah yang lain begitu. Jadi hati-hati sahabat-sahabat sekalian, ini ya memang secara batin saya sangat tertekan ya. Jujur saya sangat tertekan, kaget, shock sekali lah, Diketawain. Gimana? Sampai sini diketawain. Iya, ketika ketemu Bang Jo malah diketawain, ngono kok pijaran mumet, ngono kok pijaran gugup, pijaran panik dan lain sebagainya. Namanya orang awam nggak pernah mengalami hal seperti ini, ternyata kok mengalami kan pastinya kaget. Dan ternyata saya tanya teman-teman yang jadi korban jadi korban yang sama dengan saya itu, ya reaksinya sama kayak saya Bang Jo, terburu-buru begini begitu. Bahkan ada beberapa teman yang mengirim uang karena saking paniknya. Taunya dia kalau sudah mengirim uang selesai, ternyata enggak. Ada teman-teman yang karena dapat WA seperti itu, baik di dirinya yang mengatas dirinya kemudian dia kirim, ataupun ke orang lain temannya itu ngirim uang tapi masih saja berlanjut. Ada ternyata Bang Jo teman-teman yang semacam itu. Jadi memang kejahatan cyber ya namanya di dunia internet itu. Jadi gini, kalau misalkan udah kejadian seperti itu, satu, emang jangan panik dulu, cari kontak istilahnya support email lewat support email WA lewat email, udah gitu aja. Caranya mungkin banyak di Google, cari aja banyak. Berarti kita menghubungi pihak WhatsApp melalui email yang di Google bisa suruh menonaktifkan nomor bahwa di situ entah tulisannya apa nomornya dihack atau apa, di situ tulis keterangan, biasanya nanti ada terus-terusannya, aman kalau langsung gitu. Berarti kita memberikan laporan kepada pihak WhatsApp untuk menonaktifkan. Kalau ke misalkan kalau ke provider masih nggak ngaruh. Kalau ke provider langsung justru nggak ngaruh karena bukan haknya, mungkin sudah beda wilayah. Jadi sahabat ya, hati-hati sekali lagi yang awam tentang teknologi. Makanya saya jadi kepikiran, saya harus belajar ini tentang dunia IT. Besok-besok saya mau ya sering-sering lah ketemu Bang Jo lah ya. Saya mau sering-sering ketemu Bang Jo untuk mengulik dan belajar lagi tentang IT. Karena memang sebenarnya nyuwun sewu, saya sendiri ternyata dianggap oleh teman-teman ini sebagai pakar yang mengetahui dunia media, ternyata masih banyak kekurangannya ya. Ternyata memang banyak harus belajar, sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Mungkin itu saja sahabat sedulur sekalian, ngobrol santai kali ini. Mungkin di waktu-waktu yang lain nanti saya bisa ngobrol dengan Bang Jo lagi tentang dunia internet di bagian yang lain, ataupun dengan teman-teman atau abang-abang saya yang lain. Mungkin bisa menjadikan ilmu baru untuk kita belajar terus. Selebihnya mohon maaf, minta maaf ya sahabat ya kalau barangkali merasa menggurui, enggak lah ya. Ini semata-mata obrolan santai saja mungkin. Obrolan santai di tengah malam.
sekali lagi minta maaf dan salam untuk keluarga. Tetap jaga diri, hati-hati baik di dunia nyata atau dunia maya. Jaga diri, jangan sampai sahabat-sahabat dan keluarga sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian ini menjadi korban kejahatan orang tidak bertanggung jawab. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.